Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di episode Ulumul Quran kali ini. Pada episode kali ini, kita akan membahas salah satu tema yang tentunya sangat menarik dalam kajian Ulumul Quran, yaitu makna yang berkaitan dengan lafal. Kita akan fokus pada beberapa istilah penting seperti al-fasl, al-wasl, al-itnab, al-i'jaz, al-musawwah, dan al-qasr. Tema ini sangat menarik karena menyingkap keindahan bahasa yang akan penuh hikmah dalam Al-Quran. Mari kita kupas satu persatu, disertai dengan pendapat beberapa ulama dan contohnya dalam Al-Quran agar kita semakin paham. Teman-teman, pada pembahasan pertama kita akan memulainya dari al-fasl dan al-wasl. Karena dua konsep ini saling berkaitan pada struktur dan susunan kalimat dalam Al-Quran. Al-fasl adalah teknik bahasa di mana kalimat atau bagian ayat dibiarkan tanpa penghubung. Al-fasl digunakan untuk memberikan penekanan pada suatu ide atau makna tertentu dalam ayat. Seperti contohnya dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 5 yang berbunyi Ulaika ala hudam mirabihim wa ulaika humul muflihun. Yang mana artinya mereka itulah yang berada di atas petunjuk dari Tuhan mereka dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, kalimat ini terpisah dari sebelumnya, memberikan kesan penekanan pada ciri-ciri orang yang beriman. Kemudian Imam Az-Zarkashi menjelaskan dalam kitabnya Al-Burhan fi Ulumil Quran, penggunaan al-fasl memberi jeda dramatik yang membuat pendengar lebih fokus pada makna yang ingin ditegaskan. Sebaliknya, al-wasl adalah ketika satu ayat atau kalimat yang disambungkan dengan kalimat lain menggunakan kata sambung. Contohnya seperti dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 177 yang berbunyi Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikatil muqarrabin. Ayat ini menggabungkan berbagai elemen dalam konsep kebaikan dengan kata penghubung wawu wa yang bermakna dan untuk menunjukkan kesatuan makna. Kemudian Imam Ar-Razi menjelaskan bahwa al-wasl memberikan kesinambungan dalam pesan sehingga pembaca dan pendengar bisa menangkap makna secara keseluruhan. Selanjutnya, al-i'jaz. Al-i'jaz berarti menyampaikan makna yang luas dengan kata-kata yang singkat, padat, dan efisien. Al-i'jaz adalah salah satu ciri utama keindahan Al-Quran. Contohnya dalam Quran surat Al-Ikhlas ayat pertama yang berbunyi Qul huwallahu ahad, yang artinya katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Dalam ayat ini menunjukkan betapa ringkasnya Al-Quran menyampaikan esensi ketauhidannya. Imam Fakhruddin Ar-Razi menyebutkan bahwa al-i'jaz menunjukkan bahwa bahasa Al-Quran tak hanya singkat, tetapi syarat akan makna. Kebalikan dari al-i'jaz yaitu al-itnab, yang mana kata atau frasa tambahan atau memberi rincian yang lebih mendalam. Al-itnab berfungsi untuk memberikan kejelasan tambahan bagi audiens yang mungkin membutuhkan penjelasan lebih rinci. Contoh al-itnab dapat ditemukan dalam Quran surat Al-Hijr ayat 28 yang menyebutkan secara detail bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dari tanah yang kering. Kalimat ini memberikan gambaran yang lebih jelas tentang asal mula penciptaan manusia. Kemudian Imam Ash-Shuyuti menjelaskan bahwa al-itnab memberikan kejelasan bagi umat sehingga makna dapat lebih dipahami secara mendalam. Kemudian al-musawwah. Al-musawwah adalah teknik bahasa di mana dua bagian kalimat disusun dengan kesetaraan ritme atau jumlah kata, memberikan keseimbangan makna dan estetika yang indah. Al-musawwah sering digunakan untuk memberi efek harmonis. Contohnya seperti dalam Quran surat Al-Qamar ayat 29 yang berbunyi fanadau sahibahum fata'ata faraqar. Lalu mereka memanggil temannya, maka ia menangkap dan menyembelih unta itu. Susunan kalimat yang seimbang ini membantu pembaca merasakan keselarasan dalam perangkaian peristiwa. Imam Al-Baydawi menyebutkan bahwa al-musawwah memberi efek keindahan dan susunan ayat-ayat Al-Quran yang membantu mendengar untuk lebih terhubung dengan makna. Kemudian al-qasr. Al-qasr adalah gaya bahasa yang menegaskan bahwa
Sesuatu hanya berlaku pada satu objek, tidak pada yang lainnya. Ini adalah cara Al-Quran membatasi makna agar lebih tegas. Salah satu contohnya adalah dalam Al-Quran surat Al-Fatihah ayat 5 yang berbunyi Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang mana artinya hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Penggunaan kata iyyaka menegaskan bahwa ibadah dan permohonan pertolongan hanyalah ditunjukkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Imam Al-Baidhawi, Al-Qasar menegaskan seorang muslim pada Allah yang menjadi prinsip utama dalam akidah Islam. Teman-teman, pembahasan kita tentang Al-Fasal, Al-Wasal, Al-I'jaz, Al-Itnab, Al-Musawwah, dan Al-Qasar dalam Al-Quran menunjukkan bagaimana Allah menyampaikan pesannya dengan gaya bahasa yang sangat mendalam dan penuh hikmah. Setiap teknik ini memberi kita pemahaman lebih tentang bagaimana Al-Quran dirancang untuk menyentuh hati, mempertegas makna, dan memperkaya pemahaman kita. Dengan mengerti cara Al-Quran menyampaikan pesan, kita tidak hanya membaca, tetapi kita benar-benar menghayati pesan ilahi yang terkandung di dalamnya. Nah, itu dia pembahasan kita pada kali ini tentang keindahan gaya bahasa dalam Al-Quran. Semoga menambah wawasan dan memperdalam pemahaman kita tentang makna-makna Al-Quran yang begitu indah. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.